Kembali di News on the Spot, pemirsa, perang melawan COVID-19 masih belum berakhir. Dokter dan tenaga medis lainnya menjadi pejuang di garda terdepan melawan COVID-19. Delapan bulanan setelah Wisma Atlet diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, kami meliput rumah sakit darurat corona ini dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Siang itu, unit gawat darurat Tower 6 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet kedatangan pasien baru yang merupakan rujukan dari Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Jumlahnya 20 pasien positif. 15 pasien tanpa gejala atau OTG dibawa ke Tower 4 yang khusus menangani pasien tanpa gejala. Sementara 5 pasien dengan gejala harus masuk ruang unit gawat darurat. Jakarta masih berstatus zona merah. Kasus harian masih naik turun. Sebagian di antara mereka dirawat di Wisma Atlet ini. Hingga 29 November, ada 3.531 pasien COVID-19 menempati 4 tower di sini. Sebanyak 2.257 pasien dirawat di Tower 6 dan Tower 7. Kedua tower ini diperuntukkan bagi pasien bergejala ringan dan sedang. Adapun 1.274 pasien lainnya menempati Tower 4 dan Tower 5 sebagai flat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 berstatus orang tanpa gejala. Dr. Nikomang Maitri Devi hari itu sedang piket. Salah satu tugasnya adalah memeriksa pasien dengan gejala di ruang gawat darurat. Dia harus sigap karena setiap saat pasien datang. Sudah sejak September lalu, dokter asal Bali ini dinas di Wisma Atlet dan bertugas di unit gawat darurat. Menurutnya, ada kekhawatiran bertugas di zona merah. Tapi ini panggilan tugas, sebuah panggilan kemanusiaan. Dia menanamkan disiplin ketat pada dirinya, terutama dalam menjalankan SOP atau prosedur operasi standar, seperti menggunakan pakaian hazmat atau alat pelindung diri APD. Kita bekerjanya itu di resiko tinggi, di zona merah, di mana kita harus benar-benar merekatkan pakaian kita, meminimalisir virus masuk ke tubuh kita, ke kulit, terutama ke hidung dan mulut, lewat jalur virus tersebut. Terus kita juga harus tetap minum vitamin, menjaga kesehatan diri sendiri. Peraturan nomor 1 dari tenaga kesehatan adalah selamatkan diri sendiri dulu, baru kita selamatkan orang lain. Maka dari itu APD yang kita lakukan, yang kita pasang harus benar-benar baik. Menggunakan APD perlu kesabaran ekstra, sebab harus melekat terus di tubuh dokter dan tenaga medis di sini selama 8 jam bertugas. Tidak boleh dilepas. Tapi inilah panggilan kemanusiaan, yaitu untuk menolong pasien COVID-19 lekas sembuh. Kalau sukanya itu adalah ketika kita dapat menolong orang, itu nomor 1. Lalu kita melihat raut wajah pasien, senang, berterima kasih kepada kita. Lalu dukanya adalah ya dari cara kita bekerja ya, kita kan pakai hazmat 9 jam. Jam jaga 8 jam, setengah jam persiapan, setengah jam untuk persiapan dekon, operan segala macam. Itu menahan haus, menahan lapar, menahan pengen buang air kecil. Semua itu pengalaman baru buat kita semua, para tenaga medis. Kami bertemu seorang pasien, sebut saja X. Dia diisolasi mandiri di lantai 15 Tower 7 Wisma Atlet. Seperti pasien lainnya, X dirawat oleh dokter dan perawat. Dalam satu lantai, ada 50 pasien OTG yang dijaga oleh 5 perawat selama 24 jam. Sementara satu dokter jaga menangani 3 lantai alias 150 pasien OTG. Pekerjaan yang tidak ringan. Rachel Silensi Aritonang, seorang dokter kelahiran Jakarta, juga bertugas di unit gawat darurat di Wisma Atlet. Dokter jebolan Universitas Trisakti Jakarta ini lebih lama bertugas di sini dibandingkan Nikomang Maitri.
Dr. Rachel sudah sejak bulan Juli lalu menangani pasien COVID-19 di Wisma Atlet. Ada rasa bahagia dan rasa syukur ketika Dr. Rachel dapat membantu pasien-pasien yang masuk Wisma Atlet melalui masa-masa sulit saat berjuang melawan virus corona ini. Kepada para pasien yang telah sehat, Dr. Rachel selalu berpesan untuk menaati protokol kesehatan. Pasien-pasien yang sudah sembuh, saran saya tetap ikuti protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian tidak berkerumun. Jika baru bepergian dari luar, pulang ke rumah harus segera mandi, menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan. Kenapa? Karena kan sudah pernah ada laporan reinfeksi atau orang yang sudah pernah terinfeksi sebelumnya, kemudian dia ketika diperiksa masih positif lagi. Pandemi COVID-19 yang menghantam lebih dari 200 negara di muka bumi ini bisa menerbitkan stres. Baik itu kepada pasien, keluarga, atau dokter dan tenaga medis yang menangani mereka. Ini yang dijauhi oleh Dr. Rachel. Dia rajin menjaga kondisi tubuh agar tetap prima, termasuk dengan olahraga ringan seperti bermain otopet ini. Mungkin satu-satunya yang bisa kita lakukan di sini kalau sedang lepas jaga, sedang tidak jadwal jaga kami itu bisa olahraga. Bisa olahraga sore, lari di sini, kemudian bisa lari atau jogging, atau bisa senam. Sisanya sih kegiatannya paling belajar, ikut webinar. Dokter dan perawat saling melengkapi. Keberadaan Bahar Bintang Kusuma sebagai perawat sama pentingnya dengan dokter. Di Wisma Atlet ini, Bahar didapuk menjadi koordinator perawat unit gawat darurat. Sudah hampir 6 bulan, Bahar memendam rindu karena meninggalkan keluarganya di Madiun, Jawa Timur. Tapi ada satu nilai yang diperjuangkan oleh orang-orang seperti Bahar. Kita melawan virus COVID-19 seperti musuh yang tidak terlihat, tapi buat negara dan masyarakat itu adalah tugas dan tanggung jawab, maka harus dilaksanakan dengan benar, dengan maksimal. Menjadi pejuang di garis terdepan dalam melawan COVID-19 bukan hal gampang. Saya di tower 6 dulu, ada 24 lantai. 24 lantai, saya sebagai katimnya, anggota saya ada sekitar 50 orang. Kita berbagi tugas, saling melengkapi, saling kerjasama satu sama lain antara perawat, antara dokter. Sebagaimana dokter, APD harus melekat di tubuh perawat selama 8 jam non-stop. Benar-benar 8 jam. Sekali naik jaga di sini, satu shift itu 8 jam. Shift berikutnya 8 jam, shift berikutnya 8 jam, 3 shift di sini. Sama dengan Bahar, Nurul tergabung dalam tim Kobra bentukan TNI Angkatan Laut di Wisma Atlet. Merawat pasien sebetulnya bukan hal baru bagi Nurul, tapi ini medan baru yang sama sekali berbeda. Dinamikanya itu naik turun, kita tuh nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Misalnya saat ini kayak ruangan ketika kita, ruangan nih salah satu tower udah ditutup, tiba-tiba loh kok beberapa hari kemudian kita pikir bakaran, udah penurunan malah pelonjakan lagi pasien. Nah hal-hal kayak gitu kita berarti harus sigap lagi. Terus pasien itu kadang kita pikir kan biasanya siang atau pagi datang, ini enggak, malam hari, tengah malam, malah itu pelonjakannya terkadang malam hari. Tengah malam itu sering banget, lebih banyak dibandingin pagi atau siang. Di sini dukanya paling kalau misalnya kita melihat jumlah pasien naik, itu duka banget. Pekerjaan yang mengharuskannya dekat atau kontak dengan pasien kadang membuat keluarga Nurul was-was. Mungkin awal-awal takut, khawatir, pasti rasa khawatir dari keluarga itu pasti ada. Mencoba untuk memberitahu kita loh di sini semua itu terfasilitasi, kita itu semua di sini tuh dari mulai APD, terus makan dan lain-lain itu kita tuh semua udah disiapin, nggak usah khawatir. Nurul dan Bahar hanya segelintir dari 2.276 tenaga medis yang sampai saat ini bertugas di Wisma Atlet. Tenaga medis yang bertugas di Wisma Atlet merupakan gabungan dari militer, polisi, dan warga sipil. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet ini sampai saat ini berjumlah 2.276. Perawat yang ada sekarang tinggal 1.296. 1.296, kemudian dokter di sini dokter spesialis dan dokter umum ya. Ini berjumlah hampir 300 juga, hampir 300. Kemudian tenaga yang lainnya sisanya.
Letnan Kolonel M. Arifin mengaku jenuh dan lelah kadang menghinggapi para tenaga medis. Namun Arifin punya cara khusus agar semangat tim Kobra terus terjaga. Kita merupakan satu keluarga besar yang tergabung dalam memang satu tim kita bentuk di sini adalah tim Kobra, yang artinya memang kita menyatukan persepsi, menyatukan langkah, soliditas yang harus kita capai di sini. Gembira dan semangat sampai saat ini karena kita juga dalam kesehariannya kita selalu adakan kegiatan-kegiatan, bahkan kita ada aerobik seminggu sekali, kemudian habis itu lari bersama, kemudian ada makan kita juga bersama dengan protokol kesehatan tentunya. Kemudian acara musik juga ada di sini kita adakan juga. Kemudian ada acara olahraga, kompetisi olahraga, pernah juga kompetisi nyanyi kita lakukan di sini. Pemerintahan Joko Widodo terus berikhtiar mendatangkan vaksin dan melaksanakan vaksinasi. Rencananya, vaksinasi dapat dilakukan akhir Januari atau Februari tahun 2021. Salah satu prioritasnya akan diberikan kepada tenaga medis seperti Bahar dan Nurul. Saat ini tenaga-tenaga kesehatan ini mendukung upaya pemerintah untuk mengadakan vaksin. Kalau segera cepat ada kan makin lebih baik. Semoga aja semua kalangan juga bisa mendapatkan vaksin ini secara merata. Lebih tinggi keuntungan yang akan kita dapatkan sebagai orang yang divaksin dibandingkan dengan kerugiannya. Tidak perlu takut untuk menerima vaksin tersebut ketika pemerintah sudah mendapatkan izin itu, izin emergency pemakaian, artinya itu sudah lolos uji klinis. Selama vaksin itu belum disuntikan ke tubuh kita, ya memang senjatanya pamungkasnya adalah protokol kesehatan, di mana memang dengan cara itu bisa mengendalikan transmisi dari penularan virus COVID-19 ini. Saat ini, vaksin yang ampuh dan aman penangkal COVID-19 sedang ditunggu-tunggu oleh warga bumi. Bagi kita di Indonesia, vaksin merupakan game changer untuk memutus mata rantai corona. Ketika vaksinasi telah disuntikkan, harapannya kesehatan masyarakat segera pulih dan ekonomi bangkit kembali. Dengan keyakinan dan kita kepercayaan kepada pemerintah tentunya. Nah, itulah modal kita bahwa memang vaksin itulah satu-satunya senjata pamungkas dan harus disuntikan tidak ragu-ragu kepada masyarakat luas. Terutama nanti kalau dicontohkan ke tenaga medis kita siap.